Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait UAS komunikasi data saya. Nah, ini kan bapaknya suruh merangkum resume dari pertemuan 7 sampai 15. Dengan catatan video harus lebih dari 15 menit. Perkenalkan, nama saya Marita Lailatul Fitri dengan NIM 2404010020054. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait apa aja yang materi di sesi 7 sampai 15 dengan dosen saya Bapak Agung Riyadi Askom Mkom. Hmm. Pada sesi 7, jadi ini saya menjelaskan sudah saya bikinkan mind map-nya, apa-apa yang penting. Jadi sesi 7 adalah data link control dengan eh, jadi di situ ada flow control, yaitu mengatur agar pengiriman data tidak membanjiri penerima. Dengan metode ada stop and wait dan sliding window. Terus ada error control, menangani data yang rusak atau hilang. Dengan metodenya stop and wait, go back and selective reject. Lalu ada HDLC, High Level Data Link Control, protokol standar penukaran data. Ada jenis stasiun, primary, secondary, combine, terus mode NRM, ABM, ARM. Komponen frame ada flag, address, control data, dan FGS. Protokol DLC lain, LAPB, LAPD, versi HDLC untuk jaringan X.25 dan ISDN. LLC, kontrol logika pada I802. Frame relay efisien untuk jaringan cepat. ATM berbasis sel, bukan HDLC. Selanjutnya pada sesi 9, maaf ada sesi 8 sebenarnya, tapi sesi 8 itu kita membahas terkait UTS. Jadi tidak ada materi. Selanjutnya langsung ke sesi 9. Sesi 9 membahas tentang multiplexing. Apa itu multiplexing? Multiplexing adalah teknik mengubah beberapa sinyal untuk dikirim melalui satu media transisi. Contohnya digunakan untuk efisiensi bandwidth. Lalu ada FDM, frekuensi division. Masing-masing sinyal, FDM itu apa? Masing-masing sinyal yang diberikan frekuensi carrier berbeda dan dipisahkan untuk guard band. Contohnya siaran radio, TV kabel. Apa sih kelebihan FDM? Dapat mengirim beberapa sinyal analog secara bersamaan. Kekurangan FDM, bandwidth tetap digunakan meskipun tidak ada data. Jadi itu kekurangannya FDM. Ya, contoh kekurangannya ya pasti terjadi pemborosan. Selanjutnya ada TDM. TDM itu time division multiplexing, adalah metode multiplexing dalam komunikasi data di mana beberapa sinyal digital atau aliran data dibagi dan dikirim secara bergantian melalui satu jalur transmisi berdasarkan slot waktu tertentu. TDM sinkron, sinyal digital dibagi dalam time slot tetap. Waktu dialokasikan tetap walaupun tidak ada data. Selanjutnya TDM statistik. Itu jadi TDM ini dibagi empat ini ya. Jadi TDM sinkron, TDM statistik, pulse. Nah, tim slot ini dialokasikan secara dinamis sesuai kebutuhan data, lebih efisien tapi bisa delay jika buffer penuh. Lalu ada pulse stuffing, menyesuaikan kecepatan clock antar sumber data yang berbagi dengan menambahkan bit dummy, digunakan saat sumber data tidak sinkron. Lalu ada selanjutnya framing TDM, menambahkan bit control untuk sinkronisasi antar frame. Pola seperti ini 010101 digunakan sebagai pembeda channel. Selanjutnya pada sesi 10 kita akan membahas terkait switching network. Apa sih pengertian switching network itu?
adalah komunikasi jarak jauh yang dilakukan melalui jaringan node yang paling terhubung switch node. Node mengarahkan data, tidak memproses isi data. Perangkat akhir disebut stasiun, komputer, telepon, dan lain-lain. Data dikirim dari satu node ke node lain hingga mencapai tujuan. Nah, jenis teknologi switching ada dua, ada circuit switching, ada packet switching. Jalur komunikasi dipesan didedikasikan tiga tahap, ada establish, transfer, dan disconnect. Cocok untuk suara telepon. Nah, paket switching tidak dibahas secara mendalami dalam sesi ini, namun berbeda dari circuit switching. Komponen jaringan telepon, subscriber, penggunaan yang terhubung ke jaringan. Local loop, koneksi dari rumah, penggunaan ke pertukaran atau exchange. Ada exchange, pusat switching atau end office yang melayani pelanggan. Terang, penghubung antara exchange biasanya di multiplex. Tip- Nah, konsep switching itu ada blocking, non-blocking, space division, dan switching, dan tim division switching. Blocking tidak semua panggilan bisa tersambung jika jalur penuh. eh Cocok untuk layanan suara. Terus non-blocking, semua panggilan bisa tersambung kapan aja, cocok untuk layanan data. Space division switching, jalur fisik terpisah menggunakan crossbar switch banyak titik sambung cross point. Time division switching berbasis TDM membagi data ke dalam slot waktu pada bus kecepatan tinggi. Routing dalam switching, static routing, jalur tetap tidak berubah. Dynamic routing, jalur dapat berubah tergantung lalu lintas jaringan. Nah, alternatif routing itu beberapa jalur alternatif yang tersedia dan digunakan sesuai prioritas. Apa yang dimaksud dengan sinyal kontrol signaling itu mengatur proses panggilan dari angka telepon, nada sambung, nada sibuk, hingga pemutusan sambungan informasi lainnya atau penagihan status peralatan dan diagnostik. Associate atau dissociate mode. Mode mengirim sinyal kontrol bisa menyatu atau dipisah dari jalur suara dengan menggunakan node SDP. Struktur jaringan signaling SDP, node yang menangani sinyal kontrol, pertimbangan kapasitas, delay, keandalan, dan ketersediaan. Nah, pada sesi 12 ini dia membahas terkait switching networks. Prinsip dasarnya, sirkuit switching ini tidak efisien karena memerlukan jalur tetap dan kecepatan seragam. Paket switching ini lebih efisien, data sebagai dalam paket kecil disimpan sementara, store and forward, lalu diteruskan ke node berikutnya. Keuntungan paket switching, efisiensi jalur. Jalur link bisa dipakai banyak paket dari berbagai perangkat. Konversi kecepatan data. Setiap perangkat dapat mengirimkan data sesuai kecepatan. Antian dan prioritas. Paket dapat ditunda saat sibuk dan dikirim sebuah prioritas. Teknik switching, datagram, tiap paket mandiri dan bisa lewat jalur berbeda-beda. Bisa mengurutkan ulang. Virtual circuit, jalur logis direncanakan lebih dahulu. Handshake, paket berisi ID virtual circuit, tidak perlu routing per paket. Perbandingan switching dari segi aspek, kinerja, jalur, dan delay. Jadi aspeknya ada sirkuit switching, kinerjanya stabil untuk suara, jalurnya dedicated, jadi di jalur yang tetap atau konsisten, delay rendah setelah terhubung. Routing dalam paket switching tujuannya menentukan jalur terbaik untuk setiap paket. Kriteria correctness, robustness, stability, fairness, dan optimally efisiensi. Waktu pengambilan keputusan per paket atau per virtual circuit. Lokasi pengambilan keputusan distribut oleh setiap node, centralized, terpusat, dan source base. Strategi routing, fixed routing, jalur tetap yang ditentukan oleh sebelumnya. Flooding, semua node meneruskan ke tetangga, robust
tapi boros bandwidth. Random routing jalur dipilih secara acak atau bergilir. Adaptif jalur berubah menyesuaikan kondisi jaringan gagal padat saling umum digunakan. Pada sesi 12 membahas terkait ansinkronus transfer mode atau ATM. Nah, topik utamanya arsitektur protokol ATM. Jadi main map yang saya buat ini menjelaskan terkait ATM versus packet switching, transfer data dalam bentuk sel, koneksi logis ganda overhead rendah. Ukuran sel tetap 53 byte, 5 byte header plus 48 byte poilat. Kecepatan fisik 25,6 Mbps hingga 622,08 Mbps. Model referensi ATM, user plane, transfer data pengguna, control plane, mengatur panggilan dan koneksi, manajemen plane, fungsi manajemen parameter protokol, koneksi logis ATM, VCC, Virtual Channel Connection, Unit Switching Data Full Duplex, FEC, Virtual Path Connection, kumpulan VCC dapat endpoint sama. Manfaat virtual path sederhana dan handal, meningkatkan performa efisiensi dan kecepatan koneksi. Penggunaan VCC antara pengguna untuk data dan sinyal kontrol pengguna dan jaringan untuk sinyal kontrol jaringan antar entitas jaringan. Manajemen traffic routing. Karakteristik VP atau visi, pemantulan, jaminan layanan, kontrol traffic, dan integritas untuk koneksi. Selanjutnya, sinyal kontrol, meta signaling kanal tetap untuk kontrol. User to network, user to user signaling untuk membentuk dan pelepasan koneksi. ATM cell, format cell, 5 byte header, 48 byte poilat dan efisien dan cepat. Tadi sudah dibahas generic flow control GFC atau flow control di Uni mengatasi overload jangka pendek menggunakan halt set transmitter go counter, error control HEC, header error control 8 bit CRC untuk koreksi kesalahan header. Lapisan fisik ATM, cell base layer dan SDH base layer. Stream cell continue tanpa framing menggunakan STM1 frame mendukung ATM dan ployline lain. Kategori layanan ATM, real time, CBR, real time RTFBR, non real time NRTFBR, ABR dan UBR. Bitrate variabel delay terbatas, video terkompresi untuk data penting dengan delay toleran perbankan referensi. Tidak menjamin QoS untuk data Boosty dan best effort seperti TCP. Pada sesi 13 kita akan membahas ATM dan frame relay. Tujuan penggunaan ATM, transfer data berkecepatan tinggi dengan QoS terjamin audio, video, dan data. Frame relay-nya komunikasi data efisien untuk jaringan digital yang handal. Ukuran unit untuk ATM sel tetap 53 byte, 5 byte header plus 48 byte payload. Untuk frame relay itu frame variabel ukuran. Untuk lapisan switching, ATM itu lapisan 2 dan 3 data link dan data network layer. Untuk frame relay, itu lapisan 2 data link layer saja. Kontrol kesalahan untuk ATM itu terbatas hanya di header, selebihnya diserahkan ke lapisan atas. Tidak ada hop by hop error control end-to-end oleh aplikasi. Untuk tipe layanan ATM, CBR, RTFBR, NRT, FBR, ABR, UBR berbasis QoS. Untuk frame relay tidak menjamin QoS hanya best effort. Terus terkait adaption layer untuk ATM AL 1, 2, 3, 4, 5 untuk berbagai jenis aplikasi CBR, FBR, IP, suara video. Untuk frame relay tidak ada AL, data langsung ditransmisikan dalam frame.
Hmm. Aplikasi yang didukung untuk ATM, video conference, VoIP, IP, over ATM, emulasi LAN, multi protokol IP atau IPX AppleTech. Lah, untuk frame relay layanan data seperti koneksi WAN, backhaul LAN, terus kontrol sinyal untuk ATM, meta signaling, user to network, user to user signaling. Untuk frame relay, sinyal kontrol terpisah via LAPD Key 933. Untuk ATM, protokol data link, ATM spesifik dengan HIC, header error control. Untuk frame relay, LAPF. Kecepatan transfer untuk ATM itu sangat tinggi. Untuk frame relay itu disarankan oleh itu untuk 2 Mbps. Untuk ATM keunggulannya QoS fleksibel, dukung multimedia, efisien untuk lalu lintas real time dan non real time. Nah, frame relay lebih sederhana, throughput tinggi dan delay rendah. Untuk kelemahannya ATM itu kompleks, biaya tinggi, overhead, konfigurasi tinggi. Untuk frame relay tidak cocok untuk jaringan tidak stabil karena tanpa kontrol error di tiap hop. Untuk sesi ke-14, kita akan membahas tentang teknik premisi. Jenis transmisi itu ada paralel, banyak jalur, cepat, tepat, mahal, cocok untuk jarak pendek. Dua, serial, satu jalur, lambat tapi murah, cocok untuk jarak jauh. Contoh paralel itu RAM prosesor, hard disk ke RAM, perangkat internal komputer. Contoh serial, keyboard ke prosesor, prosesor ke printer, LAN, main WAN. Keunggulan paralel, transfer cepat, beberapa bit dikirim bersamaan. Kelemahannya mahal dan tidak cocok untuk jarak jauh. Keunggulan serial, murah, cocok untuk transmisi jarak jauh. Jenis serial transmission ada asinkronus dan sinkronus. Untuk asinkronus tidak perlu disinkronis clock. Data dikirim per karakter disertai start, byte, stop bit. Contoh modern fax, RS-232, USB, email. Tambahan bit 2 sampai 3 per karakter. Lebih sederhana dan murah. Untuk sinkronus perlu sinkronisasi clock antara pengiriman dan penerima. Data dikirim dalam block frame dengan primable dan postable bit. Contoh Ethernet JETI. Tambahan kontrol informasi lebih kecil, kurang dari 100 bit, lebih efisien untuk data blok besar. Untuk sesi 15, membuat jaringan ad hoc dengan laptop. Perangkat jaringan komputer itu server, router, switch, modem, dan access point digunakan untuk menghubungkan dan mengelola jaringan. Media komunikasi, kabel koaksial, tembaga, fiber optik untuk koneksi, kabel sinyal radio WiFi untuk koneksi nirkabel. Jadi yang kabel itu ada tembaga, fiber optik, koneksi kabel yang sinyal radio WiFi untuk koneksi nirkabel. Server komputer penyedia layanan seperti database, email, file sharing, router, menghubungkan dan meneruskan data antara subjaringan yang berbeda. Switching menghubungkan perangkat dalam subjaringan yang sama. Modem menghubungkan sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya. Access point menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan bisa juga berfungsi sebagai router. Permasalahan komunikasi data adalah kecepatan lambat komunikasi kompleks dengan pengaturan lalu lintas data. Terima kasih. Itu tadi yang bisa saya jelaskan terkait materi 7 sampai 15 dengan materi 8 terkait UTS. Jadi tidak ada materi. Mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.